quiz tentang yang pertama, desain empiris, dan yang kedua, desain mekanistik yang demo program dengan yang kamu latihan masuk ke program Pastin M. Jelas? Jelas? Jelas. Tadi siapa yang tanya? Jelas ya, udah ya. Iya tuh mungkin ya, ini yang mikrofonnya dimatikan tuh lagi dalam perjalanan pulang di mobil kali ya. Ya sudah, kita hargain ya. Kalau nggak ada lagi, saya akhirnya sampai di sini. Sudah? Pak, Pak, untuk teknis UAS-nya nanti di hari H-nya gimana ya Pak? Katanya luring ya sekarang ya? Iya Pak. Iya udah luring. Pak. Iya, disuruh luring katanya. Terakhir kuliah saya kan ingin luring ya. Tapi sayanya masih sakit, malah jadi sayanya nggak bisa. Gitu. Ya, gitu ya? Ya Pak, nanti kalau luring itu nanti close book atau open book atau seperti apa Pak? Open komputer bahkan. Oh, berarti boleh bawa laptop Pak? Boleh bawa laptop. Oke Pak. Dipermudah aja semuanya ya. Ada usulan nggak supaya kamunya mudah? Udah open book, open note. Tapi nggak boleh contek ya harusnya ya. Jiplak ya. Nggak boleh jiplak ya, bisa ya? Bisa Pak. Jangan jiplak lah. Ya. Kamu ukur ke kemampuan kamu sendiri. Soalnya gampang kok harusnya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak, Pak, terakhir iya. Pak. Kemarin kalau nggak salah Bapak masih pernah banyak waktunya. Kemarin kalau nggak salah Bapak pernah mention boleh diskusi. Ini nanti UASnya boleh diskusi atau enggak Pak? Ya nggak boleh lah, namanya boleh. UAS. Bingung nanti pengawasnya. Ini kelas apa katanya ya? Yang saya maksudkan juga nggak boleh kirim-kirim email tuh ya. Kan dari itu kan bisa kirim email. Bisa nanya email ke temannya kan. Kalau bisa janganlah, saya trust ke kamu aja lah. Oke? Ya? Ya, baik Pak, makasih Pak. Ya. Gimana ya? Ini cuma berapa tuh yang mau buka mikrofon tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 8 dari 24. Pak. Apa? Ini Pak, kemarin kan saya dikasih tugas yang bagian desain bagian desain 3 yang FFF 5 Pak. Ya, saya itu ingat deh. Makasih kamu bertanya. Silakan. Ini kan boleh? Karena itu materi ujian semua tuh yang dikasih tugas tuh. Boleh share screen dulu Pak? Ya itu ada soal ujian yang tugasnya saya kasihkan ke kamu, ke Rizky Sukma Putra, 1 ke Yohana, 1 ke Gerard. Kemarin saya nyoba. Ya, kamu mau nanya apa? Ini Pak, kemarin saya juga nyoba mau mengorek apa? Mengorek. Iya Pak. Boleh. Saya gitu ya. Tugasnya tentang UAS-nya tentang 3 tugas yang saya berikan ke Yohana, Gerard, dan Rizky. Gimana Rizky? Saya kemarin analisnya pakai ini Pak, sensitivitas gitu Pak. Jadi variabelnya, nilai-nilai variabelnya saya kurangin persentasenya gitu. Terus saya ini apakah saya bingung ya. Ini apakah FFF5? Iya Pak, FFF 5 Pak. Iya. Mana? Hasilnya gimana? Hasilnya kamu bilang sensitivitas. Sensitivitas. Ya, jadi variabel yang sudah ada itu, yang ada di desain FF5 saya kurangin persen rasanya 10 gitu. Terus hasilnya saya
Lihat itu yang masalah Yang kurang dari tabel ini adalah rentang desainnya berapa sampai berapa. tentang desain. Maksudnya Itu kan gimana? hasilnya kan kamu coba dikasih warna yang tadi kamu bilang 100% tuh. Ini Pak, yang Nah, 100%. dikasih 100%, kasih warna kuning lah. Ya semuanya. Nah, gitu kan. Nah, Ya, ini kan masalahnya 2,64. Masalahnya 2,64. ya. Menurut MDPJ berapa? Menurut MTPJ 10 sampai 20 juta. iya. Nah, ditulis 10 sampai 20 juta di sana. Di paling atas. Nah, ini kan salah nih kamu berarti. Ya. Katanya yang struktur seperti ini kan desainnya tulis dulu 10 sampai 20 juta. Benar enggak? Iya, harusnya 10. Coba tulis lagi, tulis di sana dulu 10 sampai 20 juta. Nah, itu kamu. Nah, ini harusnya 5 lapisan ini. Oh iya, saya kemarin buka anunya Mas. Buka annya belum pastinya belum diganti. Kayaknya Pak, yang lapisan cuma 4. Terus ini dari mana? Udah 2,64. Saya langsung ngeran ini Pak. Oh, yang di demo? Iya, saya ganti yang sesuai FF5 tapi kayaknya saya ketinggalan satu yang AC base ini Pak. Iya, jadinya makanya umurnya pendek. Iya Pak. Ya, pokoknya ini salah nih ya kerjaan kamu. Ini saya kasih tahu dulu nih. Nah, bagus kamu kerjain dan kamu masih tahu salah nih. Jadi ada 5 lapisan itu. Ya. Ya Pak, saya agak buru-buru ini Pak kerjainnya berarti. Teman-temannya boleh tanya ke Rizky sekarang nih. Ada yang bantu Rizky enggak? Ini salah ini. Nanti kalau ujian salah gimana saya kasih nilai kamu? Jangan 5 lapisan. Ya? Ya Pak, saya agak gini. Bisa nanti yang ke 5 lapisan. Ngeran pastinya bisa. Bisa. Sebentar. Itu parsial tuh. Ada gambar parsial tuh. Tuh di bawah tuh. Ya ini Pak. Tuh nanti digambarin di titik ini. Nanti sebentar saya saya jelasin dikit lah. Kerja kamu dulu kamu. Nah ini coba ditutup. Nah ini kan 4. Kamu ganti 5. Ya. Kamu mana saya? Nah. desainnya tuh. Nah 5 lapisan. Tapi kalau gini lebih baik kosongkan dulu. Terus data default kamu ganti. Gitu. Kosongkan dulu. Nah ada kosong data default. Nah gitu. Nah terus disesuaikan. Ya. Ya Rizky ya. Ya Pak, saya kemarin agak lupa ini Pak, AC base-nya Pak. Ya sudah nggak apa-apa ya kan. Jadi udah harus dikerjain. Karena tugas itu bukan untuk hukuman ke kamu kok. Ya. Kamu belajar gitu kan. Ya oke. Udah ngerti ya. Ya Pak. Ya diperbaikin. Teman-temannya tuh diskusi dengan Rizky tuh sebelum UAS. Ya. Terus itu gambarnya yang tadi Marshall. Ganti-ganti gambar Marshall. Nah ini. Yohana mau jelasin nggak? Bapak aja Pak, saya kurang ngerti Pak. Coba gambar Rizky gambarnya. Nah gini, pertama jadi cuma 3 langkah ya. Pertama buat benda uji nih, seperti yang dari gambar 2 atas, tunjuk 2 atas. Nah itu 3 langkah ya. Itu 1 buat benda uji. Kedua ngukur, ditumbuk ya benda uji ini dengan gambar yang di bawah kiri baris kedua. Nah itu, jadi di benda ujinya ditumbuk, dicetakan seperti itu silinder, gitu ya.
Nah, terus dikeluarkan. Ini ditumbuknya di sini. Ditumbuknya gambar atas, kedua, kelima, dan keenam. Kedua, keempat, ya, kelima, keenam. Oh, bukan, nah itu, yang itu. Di mana ya numbuknya ya? Numbuknya nggak ada nih mesin tumbuknya. Mesin tumbuknya nggak kamu. Mesin tumbuknya di gambar ke-6, tunjuk aja. Itu di 7 itu. Ke-6. Atau kelima ya? Nah itu kelima. Keempat, ketiga ya? Ketiga. Yang kanan itu gambar besarnya. Ketiga ditunjuk. Nah itu. Gambar kedua itu memasukkan campuran aspalnya. Terus gambar 3, gambar 2 dulu. Gambar 2 ditunjuk. Nah, gambar 2 ditunjuk, itu memasukkan benda uji marsial. Gambar 3, nah, itu numbuknya, ya. Bisa manual, bisa mesin, otomatis. Yang ini mesin nih kayaknya. Kamu nggak disuruh yang manualnya praktek ya? Ditunjukkan yang ini. Gambar 3, gambar 4. Nah, gambar 4, gambar 5 dulu. Gambar 5 mengeluarkan benda ujinya dari apa? Dari cetakannya gitu ya. Itu kan udah dipegang orang tuh benda ujinya. Coba ke bawah lagi. Nah, itu yang ini gambar 1. Nah, sekarang gambar 1 lagi. Nah, itu hasilnya. Silinder kayak gitu. Ya, terus ke atas lagi. Itu adalah sesudah dikeluarkan. Gambar 4 itu adalah uji marsialnya. Gambar 4, uji marsialnya. Oke, siapa yang mau ngulangin? 1, 2, 3, 4. Ya harus Riohana ya. Kamu dimatiin lagi enggak ya mikrofonnya? Iya, Bingung saya mah. Halo Pak. Iya, tadi diulangin itu. Jadi gimana langkah-langkahnya? 4 kan tadi, baru 4 kan? Ada temennya yang atau Rizky aja? Ya, awalnya masukin ke alat pembuatan ini. Bahan-bahannya dimasukin. Bukan bahan-bahannya. Sudah campuran. Campuran benda uji marsial. Bukan aspalnya sendiri, agregatnya sendiri. Tapi sudah dicampur dulu. Nah, ini karena nggak ada nih campurannya nih. Udah di wajan, campurannya ada di wajan tuh. Campurannya ada di wajan. Nah, dimasukkan ke alat benda uji cetakan benda uji marsial. Terus itu nomor 1. Terus? Pak, permisi Pak. Iya. Boleh bertanya Pak. Berarti sebelum yang dimasukkan itu Pak, itu kayak dimasak dulu ya Pak, dicampurkan. Iya, dimasak dulu. Jadi karena ini nggak ada gambar masaknya, udah tahu-tahu jadi saya nggak nerangin. Nanti sebentar kalau ditanyain saya terangin. Jadi campuran benda uji marsial, campuran aspal dan agregat dimasak dulu dan dimasukkan ke cetakan. Itu gambar 2, nomor 2. Nomor 1 gambarnya nggak saya terangin, itu cetakannya tuh ada 2 tuh. Berarti awalnya dia cair ya Pak, atau gimana? Kalau aspal cair. Kalau agregat ya enggak lah ya. Oke, silakan Rizky terusin. Terus ditumbuk ya, pakai alat ini. Iya, setelah dimasukkan ditumbuk. Nah, ditumbuknya asisten nerangin nggak berapa? Enggak, waktu itu langsung ke ujinya, enggak pembuatannya. Oke, 75 atas bagian, 75 tumbukan bagian atas,
ya, digilir gitu ya, melingkar, dan 75 tumbukan bagian bawah. Catat tuh. Udah. Terus setelah itu apa? Terus dikeluarkan dari cetakannya. Iya, didorong tuh ya. Oke, terus Didorong. itu langkah beberapa tuh. Terus ada bikin beberapa campuran, benda uji yang campurannya Iya, hasilnya. beberapa itu apa tuh? Kenapa harus beberapa? Ini Pak, campuran ini ya Pak, agregat sama aspalnya rasionya Kenapa beda. 15 ya? Kenapa 15 ya? Kenapa? Nah, 15 itu 5 kali 3. Ya. 5 kadar aspal, duplikasi 3 kali. Jadi kadar aspalnya ada 5, masing-masing kadar aspal, dibuat 3 benda uji. Ya, duplikat itu jadi dibuat benda ujinya duplikat 3 kali. Tapi kadar aspalnya sama, beda ada 5 aja. Terus apa lagi? Artinya di Marshall ya, alat uji Marshall. Nah, gitu. Itu jelas nggak tuh ya, dipasangnya bukan di bagian ratanya. Itu yang benda uji hitamnya itu. Nah, itunya bundar tuh. Kan benda ujinya bundar dengan atas bawahnya rata. Jadi Ya, bukan ditaruhnya di bundarnya, bukan di ratanya. Ya, ingat ya. Ingat ya. Ingat ya, Rizky. Ini apa? Bagian silindernya ya, lingkarannya ya. Ngerti ya maksudnya ya? Kan bisa ditaruh di bagian yang ratanya. Atau diberdirikan di lingkarannya. Ini diberdirikan di lingkarannya itu. Kan kelihatannya bundar kan? Ini apa? Kalau apa namanya di bagian ratanya kelihatannya kotak gambarnya. Benar ya? Temennya ini pada nggak tanya nih. Saya mau bingung sih kuliah luring tuh. Daring tuh. Kayak nggak ngomong ke siapa-siapa sayanya. Ini apa? Yang hitam ini apa bukan? Iya, itu kan bentuknya bundar kan? Iya Pak, full. Karena Silinder, berdirinya di mana dia? Berdirinya di mana? Di ininya. Di bagian silindernya. Itu Di atasnya. juga bagian silindernya itu. Oh, yang di tengah ini Pak. Ini kayaknya kebingungan ya, si Rizky ya. Yang lainnya coba saya lihat nih. Kalau ini saya stop aja, saya capek juga nih dan agak sakit. Coba lihat nih, ada orangnya nggak sih di sini? Itu udah pada nyala semua mikrofonnya. Masih ada berapa nih yang nggak nyala nih? Tuh sedikit tuh. Jawab dong semua dong. Letak bundernya di sini. Anotnya gimana ya? Bayangin kaleng lah, ada nggak kaleng di tempat kamu tuh? Kecil besar. Berdirinya itu bukan ditutup dan di dasarnya, tapi di pinggirnya gitu. Jadi, di sini Pak. Iya, saya ngomongnya gini lah ya. Kira-kira bidang kontaknya bentuknya apa? Bidang kontak ke dasar dan ke pelat yang di atasnya itu. Lingkaran atau garis? Lingkaran bukan Pak? Lingkaran. Nah itu coba Rizky, di dekat kamu ada botol nggak Rizky? Ngebayangin ini aja susah tuh.
Padahal kamu udah, oh itu tuh ada tuh di gambar baris kedua baris kedua gambar 3 tuh. Nah itu ada baris kedua gambar 3 udah nggak? Nah itu ditunjuk, bukan baris kedua tuh, ada gambar 3 tuh. Itu yang kiri tuh, yang kiri, yang gambar ketiga, gambar kelima. Ya, nah itu. Nah berdirikan di yang dipegang tangan. Itu kan dipegang tangan tuh. Nggak ada jawab. Aduh bingung saya. Ya Pak. Iya Pak, benar itu dipegang tangan. Nah itu yang dipegang tangan itu yang diberdirikannya di situ. Jadi bidang kontaknya apa? Lingkaran Pak. Ya enggak lah. Enggak ya? Datar ya Pak. Datar. Garis. Garis lah harusnya. Enggak lah. Beda itu. Beda dengan yang digambar 1, 2, 3, 4. Yang kamu gambar salah itu. Lingkaran harusnya. Lingkarannya yang menghadap ke mata kamu. Coba gambar lagi lingkaran. Nah, gitu. Terus pelatnya di atas. Pelatnya di atas, kotak. Ya, nah gitu. Jadi bidang kontaknya apa? Garis Pak kalau begitu Pak. Iya garis, dari tadi kan saya bilang. Garis apa lingkaran? Semua tahu nggak? Iya. Semua tahu nggak? Jawab semua. Ada berapa orang ini? Tahu Aduh, Pak. capek saya. Tahu Pak. Tahu Pak. Udah. Udah ya. Ada pertanyaan nggak? Jadi bingung nih ya. Menerangin itu satu aja nggak nyampe-nyampe. Jadi bingung menerangin apa. Udah. Nunggu pertanyaan dari kamu kalau nggak salah ya. Nah, itu diuji di gambar 4. Nah, dapatnya stabilitas. Diberhentikan sebentar. Ini. Nah, alat ini menghasilkan 2 angka. Apa dan apa? Nggak tahu ya. Nah, nggak apa-apa karena katanya nggak diterangin resisten. Sebentar. Nah, saya jadi agak lupa ya. Ditekan, berhentinya saat apa ya? Nah, jadi ditekan ya saat benda ujinya pecah. Ukurannya pecah. Oke, ukurannya pecah. Nah, alat ini ada 2 bagian pembacanya. Yang satu disebut yang satu disebut coba digedein, oh ada di kanan ya. Yang satu disebut strain gauge. Yang satu disebut
Yang satu disebut proving ring. Ya, catat tuh ya, saya juga udah hampir lupa-lupa nih karena udah lama nggak masuk di lab. Proving ring, mana tuh? Proving ring, tulis dulu, jangan lupa nanti saya tanyain kamu. Proving tuh O-nya 2. Proving ring. Mana? Coba tunjuk, siapa yang tahu? Jawab kalau nggak tahu. Yang atas, Pak. Ya, yang atas tunjuk. Nah, ini, itu. Hmm. Nah, itu atas. yang bawah yang strain gauge, Pak. Strain gauge. Nah, yang Strain kedua gauge, tulis strain gauge. Strain gauge yang 2. Strain gauge. Nah, udah benar. Ya. Strain gauge yang mana? Proving ring yang mana? Tunjuk. Semua Rizky nih jadi yang jawab. Temennya ngomong mana Strain yang strain gauge gauge? yang ini, Pak. Strain gauge. Ini yang atas yang proving ring, Pak. Kamu nunjuknya. Nah, itu apa? Kamu salah nunjuknya. Temennya bingung. Oh, pakai merah ya. Oke. Iya, pakai merah, Pak. Yang atas apa? Proving ring. Proving ring. Yang bawah? Strain gauge. Bagaimana bekerjanya? Siapa aja tuh bisa jawab kan sama ngeliat gambar ini semuanya. Nah, jadi itu alat ini bagian bawahnya itu nekan tuh. Dia bisa ditekan ke atas, bergeser ke atas. Nah, mana tunjuk lagi yang bagian bawahnya? Tunjuk pakai panah merah. Nah, itu. Nggak merah ya. Nah, itu merah. Nah, itu apa namanya? Dikasih otomatis ini naik berapa mili per detik gitu ya. Nah, itu otomatis. Ada yang otomatis, ada yang harus diputar. Manual. Nah, jadi kalau itu didorong ke atas, apa yang terpengaruh? Yang di proving ring, apa yang terpengaruh? Nah, itu yang lingkarannya, apa namanya, kepencet gitu ya. Ya, mampat gitu ya. Mana-mana yang lingkarannya. Nah, itu jadi tertekan gitu ya. Memendek gitu ya. Nah, itu berlaku hukum apa lagi ya? Berlaku hukum kalau pegas ditekan maka berlaku hukum apa semua istilahnya ya? Hukum hook, enggak? Hukum hook ya? Hukum hook ya? Iya, Pak. Hukum hook, Pak. Hukum hook. Nah, itu kan memendek kan? Rumus pegas gimana? Coba rumus pegas. Delta L sama dengan K kali L. Coba ditulis. Nah, hukum apa itu? Delta L sama dengan K kali L. K-nya disebut apa? Konstanta pegas. Konstanta pegas, L-nya panjang. Jadi panjang ini. Kalau ini adalah panjang dari diameter lingkarannya. Itu L-nya. Nah, delta L-nya yang diukur oleh apa namanya? Oleh jarum apa namanya? Analogi yang di tengah itu. Gitu ya. Nah, itu delta L-nya. Delta L-nya di situ. Nah, delta L kali K oh, rumusnya kebalik. L sama dengan K kali delta L, iya. K dikali delta. F, Pak. F sama dengan K kali delta L, Pak. Iya benar. K kali delta L, kebalik itu rumusnya. Delta L kali K sama dengan L gitu ya. Jadi salah sebenarnya. K delta benar.
Delta L sama dengan K kali manometer. Nah, gitu. Perputaran arloji. Perputaran jarum arloji. L-nya itu diganti tuh, perputaran jarum arloji. Delta L sama dengan K kali perputaran jarum arloji. Jadi ada 2 orang nanti ya, yang menguji ini. Dia membaca jarum arlojinya, yang satunya stop gitu. Ya. Jadi begitu ditekan lagi, benda ujinya sudah tidak melawan, pecahkan, ini ngebalik jarumnya. Nah, pada saat jarumnya membalik, itu orang kedua ngomong stop. Gitu. Ya, ngerti ya? Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, itu adalah stabilitas hasilnya. Itu adalah hasilnya stabilitas, satuannya kilogram. Oke? L itu sebelah kiri ya. Oh, delta L sih? Bukan delta L itu. Stabilitas. Stabilitas sama dengan K kali bacaan jarum arloji. Stabilitas yang ada delta L. Salah itu. Stabilitas. Nah, jadi stabilitas langsung dari bacaan yang dibaca adalah L. Atau delta L. L adalah bacaan jarum arloji. Bacaan jarum arloji. Bacaan jarum arloji. Nah, gitu. Jadi K-nya konstanta, terus dikali bacaan jarum arloji yang dihasilkan dari 2 orang yang membaca tadi. Ya, satu membaca jarum arlojinya sampai berapa gitu ya. Ya, berapa menit gitu ya, berapa menit, berapa detik. Terus yang satunya apa namanya? Satuan jarum arlojinya itu milimeter sih. Ya, satuan jarum arlojinya milimeter. Nah, dikali dibaca setelah pengamat kedua mengatakan stop karena jarumnya berbalik. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ini jarum berbalik berarti benda ujinya pecah ya, Pak? Kenapa, Daring? Nanti dulu. Tadi kalau jarumnya berbalik gitu berarti berarti benda ujinya pecah ya, Pak, tadi? Ini saya mau ditetes obat mata dulu ya, sebentar ya. Sebentar ya. Oh, oke, Pak. Sudah bilang apa? Oh, enggak. Gimana? Udah jelas belum? Tuh ngomong sebentar lagi gitu ya. Sebentar lagi. Lagi siap-siap. Jam 1 lah keluar gitu. Halo. Ya.
Ya, ini nanti kami ini keluar jam 1 Pak, Mbak sebentar. Ini masih ada Zoom sebentar. Terima kasih. Iya, saya sudah harus check out nih. Ayo ngomong dong, sampai di mana tadi? Pak, tadi saya bertanya, kalau jarumnya tadi berbalik, tadi artinya ini udah pecah. udah ujinya pecah. Udah hilang stabilitasnya, kekuatannya hilang. Oh, oke Pak. Dan karena lihat kamu di sini benda ujian udah pecah ya. Kalau ada gambar sesudah pengujian itu ditunjukkan nanti pecahnya gimana gitu. Dan arah pecahnya itu kadang-kadang bermakna. Nah, itu stabilitas. Flow-nya gimana, Rizky? Ayo cepet deh, 5 menit lagi aja selesai nih. Mirip yang ini ya, yang atas tadi Pak. Tapi yang bawah. Ya mirip. Yang bawah ini. Nanti apa perhitungannya mirip juga. Kan, enggak. Yang bawah bacaan jarum arloji itu adalah flow-nya karena satuannya udah milimeter. Oh, langsung. Ya gitu ya. Ya. Nah, jadi flow-nya dari art ini strain gauge. Apa namanya? Strain gauge Pak ya. Ya, strain gauge. Stabilitasnya dari proving ring, ya. Ya, udah ya. Udah ya. Nah, kamu tinggal cari ya. 6 parameter parsial itu gambarnya seperti apa? Dan ngitungnya bagaimana? Ya, ngitung kadar aspalnya. Ngerti nggak? Ayo, nggak jawab lagi nih. Saya udah harus check out nih. Iya, nah, saya kayaknya cuma sampai situ aja nih. Ya, karena komunikasinya nggak lancar ya kalau saya mah. Mungkin gangguan internetnya atau apa gitu ya. Ya, udah. Udah, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhirin sampai sini. Yohana, udah kita akhiri. Dari saya nggak ada pertanyaan lagi, Pak. Oke, Gera. Saya juga cukup, Pak. Oke, dan dari Rizky? Ya, Pak. Ya, oke. Makasih ya. Selamat siang. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Terima kasih, Pak.